Bapak Ibu hadirin dan juga Bapak narasumber. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya karena sudah mau meluangkan waktunya di hari Minggu sore ini untuk mengikuti acara webinar Researcher Academy yang diselenggarakan oleh Federasi Peneliti. Webinar hari ini temanya yaitu kiat publikasi dengan menulis jurnal atau opini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Emmanuel Ariyananto Waluyo Adi SH. Perkenalkan, saya Farida, saya moderator yang akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan atau maksimal selama 2 jam ke depan, yang mana acara ini nanti akan dimulai dengan sesi pemaparan materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Bapak Ibu peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat atau bisa dengan open cam langsung raise hand terlebih dahulu. Baik, ini sudah bergabung bersama kita narasumber kita. Selamat sore Bapak Emmanuel. Selamat sore Mbak Farida, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya dipanggil Adi aja Mbak, terima kasih. Selamat sore Pak Emmanuel. Halo Mbak, oh suara saya belum kedengaran ya? Sepertinya speakerku yang bermasalah. Halo Mbak. Baik, apa kabar Pak Emmanuel? Tes Mbak, suara saya kedengaran? Tes. Oh sebentar Mbak. Halo, suara saya kedengaran? Sudah terdengar Pak. Oh iya, maaf Mbak. Maaf ya, saya tadi ulang. Sepertinya, oh iya. Baik, saya menanggapi moderator. Selamat siang Mbak Farida, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Adi, dalam hal ini mohon izin untuk mengisi materi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya saya izin membacakan CV Pak Emmanuel secara singkat. Baik, Bapak Emmanuel Ariyananto Waluyo Adi adalah seorang analis hukum di Sekretariat Kabinet RI. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, mengambil jurusan hukum ya Pak. Ya. Selain itu, beliau juga sebelumnya memiliki pengalaman bekerja di bidang yang mungkin sama, yaitu sebagai konsultan di institusi ataupun di agensi lain. Nah, selain itu, Pak Emmanuel juga sepertinya expert di bidang tulis-menulis ya, karena sudah berhasil menelurkan berbagai karya tulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun artikel bebas di website begitu. Baik, itu tadi CV singkat dari Bapak Emmanuel. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Emmanuel untuk menyapa peserta kita hari ini dan juga bisa dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi. Terima kasih. Saya silakan Pak Emmanuel untuk Terima kasih Mbak Farida. Mohon izin saya ambil alih. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi tentang sesuai poster kiat publikasi dengan menulis jurnal atau opini. Bahwa saat ini saya bekerja sebagai PNS di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Cuma kebetulan saya punya hobi menulis. Tapi mohon maaf tadi ada yang chat. Apakah suara saya kedengaran? Lancar ya Pak, Bu? Oh lancar, saya lanjutkan. Lancar Pak. Ya, bahwa saat ini saya bekerja sebagai PNS tapi mempunyai hobi menulis. Dan kebetulan beberapa kali sebelumnya saya menulis jurnal dan opini, dan terima kasih pada generasi penelitian secara akademi memberikan saya wadah untuk sharing Bapak Ibu. Dalam ini bahasa saya sharing karena saya tahu Bapak Ibu di sini lebih berpengalaman. Saya dalam hari ini ingin memberikan sudut pandang versi seorang ASN yang suka menulis berdasarkan pengalaman yang sudah dialami. Dalam hal ini saya akan share screen sendiri. Saya coba share screen untuk lebih lanjutnya. Untuk operator, minta tolong.
Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Bisa dapat. Apakah sudah tampil nih Bapak Ibu? Sudah ya? F5. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan slide sebelumnya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Farida pengalaman saya bahwa saya mohon izin nama Lini, saya beberapa kali menulis di jurnal terakreditasi. Bapak Ibu bisa lihat di Google, kalau diklik nama saya Manuel Arianto Waluyo-Adi, di jurnal Sinta maupun yang ISSN, ataupun saya juga saat ini senang menulis tentang opini-opini di berbagai media seperti Kumparan dan lain-lain. Juga beberapa kali saya diminta tolong untuk menjadi pemateri di macam-macam webinar seperti tentang mencari kerja ataupun kiat-kiat menulis, ataupun kemarin terakhir saya kebetulan mengisi materi dan presenter di seminar nasional hukum perdata maupun hukum lingkungan. Bahwa atas pengalaman saya mungkin ada pertanyaan, mengapa seorang ASN kok senang sekali menulis? Apakah ada pencapaian yang didapat? Bahwa dalam ini saya ingin menjawab sebagai awalan bahwa kebetulan saya senang menulis itu sebatas hobi. Jadi kadang kalau menulis tentang jurnal kan pasti ada biaya publikasi. Cuma ya karena memang jatuhnya hobi menulis dan senang membahas suatu isu dalam suatu tulisan, bisa opini ataupun jurnal, hal ini kan banyak publikasinya, ada banyak jenisnya. Ya saya senang aja tulis jurnal, sebatas itu aja. Kalaupun nggak dapat poin, nggak masalah. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin memulai langsung. Tentu jurnal opini Bapak Ibu sudah paham, mungkin secara singkat saya jelaskan bahwa jurnal itu kan secara singkat adalah suatu bentuk dari publikasi ilmiah yang dia itu memiliki macam metodologi dan sifatnya runtut dengan dasar-dasar ilmiah yang dapat dibuktikan dalam suatu kesatuan tulisan. Kalau opini itu kan versi simpelnya dari suatu jurnal yang ditulis biasa di media massa dan lain-lain. Nah, biasanya manfaat untuk menulis jurnal opini kan beda-beda. Kalau dapat dilihat di slide ini, bahwa jurnal pada umumnya digunakan oleh para akademisi. Dan itu satu manfaatnya bisa untuk scoring poin untuk naik pangkat, setahu saya, ataupun juga secara umum untuk memberikan sudut pandang yang dapat dibuktikan di ilmiah di berbagai macam platform. Kalau opini kan seperti dapat dilihat itu kan biasanya untuk memiliki tujuan membahas suatu isu dan ingin pendapat kita tuh dilihat di media supaya orang tahu gagasan yang kita berikan terhadap isu itu apa, ataupun ketika menulis. Nah, ketika menulis kan pasti kita membaca berbagai macam sumber. Nah, itu pun juga salah satu bentuk belajar untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan dalam mencermati dan mengkaji suatu masalah. Itu bisa dalam bentuk opini, begitupun dengan jurnal. Nah, secara detail dapat dilihat secara umum. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini saya ingin membahas karena judulnya jurnal opini, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang jurnal. Dapat dilihat di sini, jurnal adalah bagian dari publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu kan bisa ada skripsi seperti tabel kiri atas, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian, artikel, makalah, yang tentu scoringnya itu beda-beda kalau berdasarkan peraturan Kemdikbud. Nah, di sebelah kanan juga saya detailkan buku yang diterbitkan ber-ISBN, terus artikel ilmiah dan lain-lain, itu juga adalah bagian dari publikasi ilmiah. Nah, tapi kesamaan dari jurnal opini itu sama-sama menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu kan bisa bentuk pendapat kita yang tertuang dari hasil analisis kita terhadap suatu isu yang nantinya kita memberikan gagasan di tulisan jurnal dan opini itu. Dan medianya itu kan media komunikasi ilmiah ya, tadi bisa di simposium atau di platform jurnal, media-media tiap website, ataupun di opini Kompas, saya sebutkan merek, opini Kompas, ataupun di media-media Detik News dan lain-lain, itu kan bentuk bagian dari publikasi ilmiah. Dan setiap menulis itu mempunyai pedoman cara penulisan yang membedakan satu dan antara lainnya. Nah, kalau jurnal kan pasti tentu mempunyai aturan penulisan yang ketat.
seperti fontnya harus fontnya itu Times Roman atau Arial, terus harus mempunyai metodologi, terus dia itu membahas masalah tertentu karena kan platform itu beda-beda, harus berapa kata, dan opini biasanya kan lebih singkat dan tidak sedetail jurnal karena sifatnya pendapat pribadi dan tidak diwajibkan untuk mengutip banyak dasar-dasar sebagai referensinya, sedangkan jurnal harus karena kan sifatnya ilmiah. Nah, dapat dilihat secara detail di slide. Saya mohon izin lanjutkan. Nah, kalau untuk jurnal, kalau saya rangkum dari berbagai sumber, saya sih mengklasifikasinya secara simpel menjadi tiga bagan. Yang pertama itu pra penulisan. Nah, sebelum menulis jurnal, kita harus bisa menemukan gagasan apa yang mau kita tulis, kita harus tahu masalahnya apa. Kenapa tulisan ini harus dibahas. Terus kita juga tahu isu yang mau kita bahas kan pasti banyak orang yang udah membahas. Contoh kasus, misalkan kemarin lagi viral kasus Ferdy Sambo. Nah, itu hal yang viral nomor 1 di Indonesia dan pasti banyak orang yang menulis tentang itu. Bagaimana kita hadir untuk menulis draft jurnal tersebut tapi tetap original. Misalkan contohnya, saya kebetulan background saya hukum. Saya kan baru background hukum saya dari Fakultas UI, kemudian ingin membahas sektor hukum dari kasus Sambo, ya saya bahas original hukumnya tentang hukumnya aja, tapi pasti kan yang orang hukum menulis itu banyak. Maka saya, maaf, nanti akan di-share Ibu materinya. Kemudian saya lanjutkan tentang originalitas itu, yang bahas hukum itu kan pasti banyak. Pasti kan hukum ada hukum perdata, pidana. Nah, masuk lagi ke original yang membedakan karya kita terhadap yang lain. Begitupun kalau kita mau bahas tentang sisi kedokteran dari kasus Sambo. Nah, itu kan kita bedah lagi sektor mana yang bisa kita membedakan diri kita daripada yang lain. Nah, seperti yang dapat dilihat ini, saya kutip, harus dalam proses pencarian ini ya kita harus bisa melihat permasalahan, originalitas, gagasan, bagaimana pengembangan gagasan. Nah, itu kita oret-oret dulu. Jangan langsung, kalau Bapak Ibu nggak bisa menuangkan dalam satu tulisan, kita oret-oret dulu aja. Yang penting ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kemudian saya lanjut lagi para penulisan. Nah, ini kan karena jurnal, yang membedakan jurnal dengan opini adalah adanya metodologi. Saya membedakan jurnal opini dari dua. Satu substansi. Substansinya itu yang membedakan kata kuncinya adalah metodologi. Kalau secara formal tampilan, jurnal opini jelas-jelas beda karena jurnal itu memiliki standar penulisan. Biasanya kan di atas 5.000 sampai 9.000 kata pada umumnya, dan kadang di berbagai platform yang beda-beda ya maksimal 20 halaman. Kalau opini biasanya kan dia tidak boleh panjang-panjang, maksimal 2.000 kata itu secara formal. Dan tampilan jurnal itu biasanya ada struktur, pendahuluan, metodologi, pembahasan, sub-sub pembahasan, penutup, kesimpulan. Kalau opini kan tidak diwajibkan, bisa langsung tulis aja. Yang penting selama di paragraf itu memiliki unsur pendahuluan, pembahasan, dan penutup, itu merupakan suatu bentuk publikasi. Kemudian di pra penulisan itu sebelum menulis juga kita harus menyiapkan referensi kita apa. Suatu jurnal yang berkualitas, semakin banyak referensi semakin bagus karena membuktikan kita banyak membaca sumber dan dapat mengisi kekosongan puzzle-puzzle dalam mengkritisi suatu gagasan. Semakin banyak referensi bagus, contohnya buku yang dipakai biasanya di berbagai sumber itu biasanya ada standarnya, buku yang terbaru ataupun jurnal orang lain itu juga di 5 tahun yang terakhir yang diambil ataupun dasar peraturan perundang-undangan itu yang dikutip, semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu. Kemudian kita rencanakan setelah itu semua muncul, kita rencanakan untuk diketik dalam suatu Word. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bagian yang kedua, sistematika penulisan. Itu terhadap oret-oret tadi, kita udah tahu teknisnya bagaimana cara menggunakan contohnya footnote. Itu kan ada di Microsoft Word. Bapak Ibu pasti tentu ada pengalaman ketika bikin skripsi atau kan bisa kita ngutip-ngutip. Nah, itu udah sifatnya teknis. Kemudian siapkan tabelnya ataupun gambar jika yang mendukung isi. Kemudian juga saya lebih fokus ke bagian anatomi. Ketika penulis kita juga ada untuk menentukan judul. Judul itu tidak perlu wajib di awal, tapi bisa di akhir ketika kita mengelaborasi seluruh isi menjadi suatu kesimpulan, oh ini yang akan menjadi judul. Nanti saya kasih contoh. Yang pertama judul,
itu harus siapin biasanya format-format yang diminta, kemudian nama penulis, abstrak. Nah, biasanya kalau jurnal itu memiliki secara formal tampilan abstrak, kalau opini kan enggak. Kemudian ada kata kunci, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ya latar belakang tadi yang Bapak Ibu harus tulis kenapa tulisan ini harus ada. Kemudian landasan teoritis, metode. Nah, ini kan secara tampilan Bapak Ibu mungkin sudah paham, nanti saya kasih contoh aja. Setelah penulisan, nah baru ini pasca penulisan revisi naskah. Nah, biasanya ketika kita udah susun jurnal tadi secara runtut, kita akan direvisi oleh reviewer sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi bahwa jurnal kita ini nggak cuma gagasan kita sendiri dong, tapi dicek oleh platform. Nah, platform itu beda-beda. Ada memiliki tingkatan. Kan ada namanya kalau jurnal terakreditasi kan ISSN, kemudian Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, semakin tinggi Sintanya, itu semakin susah. Semakin banyak yang direvisi karena itu menunjukkan kualitas tingkatan Sinta, dan untuk memperoleh gelar sertifikasi Sinta dari negara itu kan susah, dan jika kita bisa masuk Sinta yang tinggi, berarti kan kualitas jurnal yang kita bikin ini bagus. Contohnya saya kasih contoh, saya ada menulis tulisan yang berhasil masuk ke Sinta 2 tulisan, Sinta 4 ada 2, kemudian Sinta 5 ada 3, dan lainnya sisanya ISSN. Saya lanjutkan lagi untuk reviewer tadi, biasanya reviewer itu akan mengkoreksi dua tadi, substansi dan formil. Kalau formil kan biasanya apakah sudah sesuai standar platform jurnal atau tidak, kemudian substansinya ketika dibaca awam ini bisa dibaca atau enggak. Terus nantinya reviewer akan menambahkan untuk terbit ada namanya siapa, lembaganya siapa, dari mana, gaya penulisan, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan lebih detail tentang struktur tadi yang ada di penulisan, yang harus ada judul, abstrak, nah saya mulai dengan abstrak. Kalau abstrak itu sifatnya ringkas. Bagaimana meringkas 20 halaman jurnal menjadi satu halaman? Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk meringkas manual, ada aplikasi juga yang meringkas itu menjadi lebih ringkas satu paragraf. Itu ada aplikasi sendiri Bapak Ibu. Kemudian di abstrak itu bagaimana memuat unsur masalah, terus metodologi, dan ringkasan secara singkat yang berisi masalah dan solusinya apa. Kemudian biasanya semua jurnal itu maksimum 200 kata. Kemudian ada singkatan, tabel di gambar itu udah jelas lah ya. Dan biasanya abstrak itu bentuknya dua di suatu jurnal itu, yang atas bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Kemudian kata kunci dia biasanya maksimal 3 kata yang menggambarkan seluruh jurnal tersebut. Kemudian ada bidang-bidangnya yang tergantung jurnal ini apa, atau bahas hukum atau ekonomi. Nah, di pendahuluan itu biasanya dia menceritakan kenapa tulisan ini ada. Nah, maka kita harus uraikan permasalahan tadi menjadi suatu narasi yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang kita kutip lagi, ada sumbernya dari mana. Contohnya, misalkan kasus Sambo, kita masukkan fakta di persidangan tanggal segini-segini, tersangka Sambo telah melakukan ini. Sumbernya dari mana? Kemudian berdasarkan putusan ini, Sambo telah ini. Nah, itu kan dikutip di awal supaya menunjukkan urgensi. Urgensi ini harus dibahas oleh saya melalui jurnal ini. Kemudian juga kita harus cantumkan tujuan penelitian dalam jurnal ini apa bahwa tujuannya biasanya untuk menguraikan lebih jauh. Nah, biasanya 3 sampai 4 paragraf. Kemudian juga ada metodologi. Nah, metodologi ini biasanya itu ada deskriptif, eksplanatoris, dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya itu udah terpisah definisi, saya nggak akan klasifikasi lebih jauh. Kemudian biasanya Bapak Ibu, dalam hal ini saya secara simpel di sub metodologi ini harus tahu menggunakan data apa dan jenis penelitiannya itu apa. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, nah ini yang pembahasan biasanya itu menjawab masalah yang ada di pendahuluan tadi yang kita sebut. Karena di pendahuluan tadi biasanya kita
berisi tentang urgensi dan hipotesa kita itu apa. Nah, di pembahasan kita jawab secara runtut. Menjawab masa penelitian itu kan secara substansi nanti kita uraikan dalam satu alinea, kemudian tafsirkan hasil penelitian, kemudian kita utarakan pendapat kita setelah kita jabarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian kita hubungkan fakta-fakta tersebut menjadi suatu alinea yang dapat dibaca awam dengan baik. Saya lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengelaborasikan itu menjadi sesuatu yang runtut, yang bisa dibaca, kita simpulkan dalam bagian dalam penutup. Secara ringkas, tidak lebih dari 4 paragraf. Biasanya kita kutip-kutip aja ya. Pak, paragraf ini tentang ini. Nah, itu biasanya saran kita apa, rekomendasinya apa. Kemudian daftar pustaka itu memiliki kriteria yang tersendiri juga, harus misalkan kutipan Mendeley dan lain-lain. Saya lanjutkan. Nah, biasanya alur kerja jurnal yang saya lihat dari internet seperti dapat dilihat di sini. Biasanya kalau dari pengalaman saya, Bapak Ibu ya, saya ketika ingin menulis jurnal, biasanya saya akan oret-oret dulu di kepala saya ataupun di tulisan bahwa saya ingin membahas suatu masalah. Contohnya kemarin saya sedang menulis tentang tulisan yang berjudul Urgensi Kekerasan Seksual dalam Kurikulum Pendidikan Polisi. Nah, kenapa saya menulis itu? Saya ingin memberikan contoh dalam hal ini ya, bahwa saya pertama di pikiran saya, kenapa ya kok polisi nggak banyak yang menindaklanjuti hasil tindakan atau pelanggaran kekerasan seksual di masyarakat. Nah, saya ada kegelisahan. Biasanya alasan pribadi karena saya juga punya keluarga perempuan, saya takut kenapa-napa, dan polisi juga penegak hukum. Makanya dari hati dulu, dari pikiran saya, kemudian saya berpikir apa ya urgensinya apa. Yang pertama, saya kutip data yang menunjukkan Indonesia itu adalah negara yang menjunjung HAM, dan bentuk HAM tersebut adalah menjaga kesejahteraan orang, salah satunya tentang kesejahteraan menentukan gender, dan di dalam isu gender itu biasanya ada kasus-kasus pelecehan yang di kelompok rentan seperti perempuan dan lain-lain. Kemudian saya rangkai menjadi suatu tulisan, saya kasih draftnya ke platform jurnal, saya ajukan secara teknis, kemudian nanti editor cek di Alpha Manager-nya, di review, bolak-balik saya lagi via OJS. OJS itu adalah platform yang ada di biasanya platform universitas untuk upload jurnal dan di review balik. Setelah saya revisi, biasanya akan diterbitkan letter of acceptance, nanti disampaikan oleh platform tersebut, dan akhirnya jurnalnya tampil di platformnya di periode apa. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau saya alur saya seperti ini Bapak Ibu, karena kan saya melihat di masyarakat banyak yang berpikir menulis jurnal itu susah. Apalagi menulis jurnal adalah kewajiban oleh seorang akademisi. Ya kan Bapak Ibu, soalnya keluarga saya juga ada seorang akademisi yang mana itu buat nambah scoring, dan tiap bulan harus ada tulisan berapa. Nah, kadang saya melihat dinamika tersebut, kenapa ya orang kok malas tulis jurnal? Sebenarnya tulis jurnal tuh gak susah-susah banget. Yang satu yang saya harus lakukan pertama, saya dapat lihat seperti di sini, maaf berantakan, yaitu kita tentukan dulu platform publikasi yang dimau apa. Nah, ini saya udah gabung ke pembahasan opini. Seperti dapat dilihat di sini, saya biasanya menulis dulu di jurnal Sinta berapa. Nah, ketika saya menulis Sinta 6, Sinta ini kan ada periodenya beda-beda. Biasa hal pertama yang saya lihat untuk menulis jurnal adalah publikasinya itu di periode kapan. Nah, misalkan ini bulan Februari. Saya pengen nih cepat-cepat punya tulisan di bulan Maret. Biasanya saya akan cari keywordnya di Google adalah publikasi jurnal Sinta di bulan Maret. Nah, itu kan nggak semua jurnal Sinta tuh ada di bulan Maret kan. Kalau di bulan Maret ada yang Sinta 2, dan itu susah. Jadi saya cari bawahnya Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, ataupun nggak Sinta. Ya saya, karena saya seorang ASN nggak punya ASN yang teknis di kementerian, saya nggak ada kewajiban untuk scoring, ya saya yang penting jurnal saya asal terbit, ya saya biasanya yang ada aja. Kalaupun Sinta ya saya tulis juga, kalaupun tidak ya saya juga tulis sesuai jurnal tersebut minta. Nah,
akhirnya ada Maret. Setelah saya lihat ini Maret, baru saya lihat author guidelines-nya harus bikinnya bagaimana, fontnya apa, ini fontnya apa. Nah, baru saya lihat, saya lanjutkan ke cek kontak personnya. Biasanya di kontak person itu ada di platform jurnal. Nanti saya kasih contoh, ini sebenarnya ini semua nanti saya kasih contoh. Kemudian saya add nomor itu, bisa kayak kontak WhatsApp. Karena kan ada beberapa orang yang bingung kan, bagaimana sih mengkontak editor jurnal. Nanti sih saya lampirkan, maaf ini kekecilan, nanti saya share juga slide-nya. Biasanya saya mengkontak sesuai kontak yang dicantumkan di platform tersebut. Ada email ataupun WhatsApp. Kalau di email saya ada contohnya tuh, bahasa saya ngechat editor jurnal tertentu, dan di WhatsApp biasanya saya add nomor pengelola jurnal, kemudian saya chat WhatsApp seperti yang terlampir di sini. Nah, tapi sebelum chat mereka, baiknya juga udah siap draft tulisan. Maaf ini saya typo, draft tulisan maksudnya. Kemudian setelah mereka udah menyatakan bisa, biasanya kan kontak person yang dicantumkan di jurnal tuh ada yang aktif dan nggak aktif. Tahu dari mana sih aktif nggak aktif? Lihat aja publikasi terakhir mereka apakah sudah terbaru atau enggak. Contohnya apakah 2023, 2022. Jangan sampai pas kita lihat di platform jurnal tersebut tahunnya itu 2020, 2019, itu kan berarti udah nggak diurus platformnya. Makanya fungsinya cek kontak person adalah kita tahu ini masih aktif. Nah, setelah kita udah koordinasi, kita udah punya draft tulisan, biasanya disubmit via namanya OJS. Platform jurnal yang harus login dulu di medianya, di media platform jurnal ataupun di website tertentu, ataupun kadang saya kasih ke WA karena pengelola jurnal baik, nanti mereka yang terusin di WA-nya. Biasanya setelah kita kasih, jika memang udah lolos, akan direview oleh pengelola jurnal, nanti disampaikan via website OJS itu ataupun via WhatsApp, nanti kita perbaiki, terus kita kasih lagi ke mereka dengan cara sama seperti pertama kita kasih. Biasanya nanti kalau mereka udah oke, nanti mereka kasih untuk letter of acceptance, walaupun nggak wajib karena yang utama kan tampil publikasinya kan. Cuma kadang saya melihat kendala yang paling susah ketika di review itu adalah Turnitin. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu Turnitin itu adalah bentuk mengecek sejauh mana plagiarisme yang ada. Nah, biasanya kan itu ketika kita bikin jurnal, biasanya kita kutip-kutip banyak sumber dalam suatu file Word. Habis itu kita pilih-pilih, kita alurin. Bagaimana kalau buat saya menulis jurnal itu adalah seni mengalurkan suatu fakta analisis dalam suatu tulisan yang bisa dibaca umum. Nah, tapi kadang ketika kita menulis tulisan tersebut, itu nggak sadar kutipan-kutipan kita nggak diparafrase, nggak ditulis ulang sehingga menciptakan keadaan tulisan kita nggak original. Contohnya, Turnitin, jurnal, itu biasanya minta tidak lebih dari 30%. Nah, ya baik Bapak nanti akan di-share materinya. Kemudian, pada umumnya saya ketika membuat draft tulisan, Turnitin saya itu 50%. Itu hal yang normal, Bapak Ibu. Normal. Dan bagaimana mengatasinya? Satu, itu harus diparafrase ulang. Tapi kan itu walaupun kita udah parafrase ulang, kadang susah juga, skornya masih gede. Kadang saya punya trik, itu tulisan yang kita bikin itu, kita bikin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian dari bahasa Inggris ditaruh ke bahasa lain, translate lagi di Google Translate, mungkin di bahasa Filipina atau bahasa Meksiko, kemudian dibikin lagi jadi bahasa Indonesia. Biasanya itu Turnitin-nya mengecil. Saya itu baru tahu loh trik itu. Tapi ketika Turnitin mengecil, efeknya ada tulisan yang hasil translate itu berantakan. Jadi Bapak Ibu harus cek lagi. Nah, itulah maksudnya di Dynamica Review. Kemudian setelah lolos, nanti artikel akan dimuat di platform seperti ini, saya masukkan gambar-gambar, akhirnya tampil. Terciptalah publikasi ilmiah. Itu tentang jurnal. Nah, kemudian saya lanjutkan struktur opini. Apa sih opini itu? Nah, opini kalau yang saya tafsirkan itu adalah suatu karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atas suatu fakta berdasarkan rangkaian logika sendiri. Nah, ini logika Bapak Ibu sendiri ya, karena ketika membuat opini itu kita kan pada intinya membahas untuk menanggapi opini orang atau mengajukan opini kita atas suatu isu. Dan sistematikanya biasa kayak jurnal. Ya judul jelas. Nah, bedanya nggak seribet jurnal. Dia ada judul,
Yang penting ada alinea pembuka, alinea penjelas, alinea penutup. Biasanya itu kan pokok pikiran yang kita jabar-jabarkan, cuma nggak detail jurnal. Nah, biasanya struktur opini ya cukup judul, pendahuluan, pendapat satu, solusi, pendapat dua, penutup. Biasanya opini lebih singkat, cuma mungkin akan lebih menarik saya akan praktikan langsung nanti. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh, saya izin kasih lihat contoh-contoh publikasi yang saya sudah lakukan sebelumnya. Ini yang kursor saya sebelah kiri atas adalah contoh publikasi di Sinta 2 di tahun 2020. Saya menulis tentang implikasi Kepres 12 tahun 2020 terhadap perusahaan pembiayaan. Ya, ini contoh tulisannya Bapak Ibu, ada abstraknya. Kemudian tampilan publikasinya seperti ini. Kemudian di Catholic Review ini dia saat itu belum non Sinta. Jadi ya saya menulis dengan teman saya. Juga ini yang kiri bawah ada saya nulis sama teman-teman saya juga. Yang kanan ini saya sendiri, itu proceeding pas itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Biasanya saya ada rekomendasi jurnal ilmiah elektronik buat Bapak Ibu seperti ini. Nah, sebenarnya penjelasan saya secara singkat seperti itu. Kenapa saya singkat? Karena lebih enak kita praktik langsung. Nah, jadi saya akan share screen lebih lanjut untuk membuka website. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya langkah pertama kiat publikasi menulis jurnal adalah kita membuka, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya buka contohnya jurnal. Kalau saya backgroundnya hukum nih. Hal pertama yang saya lakuin adalah cek platform. Saya contohnya buka jurnal kesehatan. Oh maaf, saya ganti lagi nih. Saya tulis platform jurnal. Nah, biasanya kan jurnal juga ada tadi nasional sama internasional, maaf saya belum bahas. Biasanya kalau internasional itu jurnal Sinta 1 ya. Dan itu Scopus yang pembahasannya udah lebih rumit lagi. Bapak Ibu, ini saya sinyalnya jelek di sini. Nah, contohnya saya buka jurnal ini. Kebetulan saya ada nulis di sini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bagaimana mensubmit suatu jurnal. Untuk yang belum tahu, kalaupun ada saya yang kurang dalam materi ini, Bapak Ibu bisa tolong koreksi dan kita bisa diskusi untuk melengkapi puzzle-puzzle yang kosong terhadap pembahasan terkait ini. Maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya juga kurang bagus. Nah, tapi saya lanjut aja ke contoh bagaimana menulis opini. Nah, di sini saya menggunakan platform kumparan. Kenapa kumparan? Biasanya kumparan itu ada tampilan yang langsung buat tulisan untuk teman-teman yang ingin menulis opini yang tidak seribet jurnal. Nah, ini contohnya bisa lihat sebelah kanan atas. Nah, ini kan ada buat tulisan. Diklik dulu. Tapi dia harus login email. Nah, nanti teman-teman cukup Google aja di sini untuk loginnya. Nah, setelah login, ini contoh menulis opini. Nah, kan kita udah keakses di platform jurnalnya. Untuk tampilan kumparan nanti seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan nulis judul di sini sesuai yang mereka minta, kan biasanya ada standarnya nih. Terus judul misalkan judulnya apa ya? Urgensi maaf saya cuma mungkin bukan urgensi. Misalkan kasus penganiayaan yang lagi viral, anak Dijen Pajak, anak pegawai Dijen Pajak. Nah, ini kan contohnya. Kemudian menulis cerita. Ya, seperti tadi yang saya bilang, ada pendahuluan untuk
di opini kan nggak harus ada metodologi, misalkan pendahuluan, langsung terus saja pembuka, misalkan udah dikasih sub juga nggak apa-apa karena misalkan nggak wajib pendahuluan. Nah ini fakta kita sebutkan urgensi bahwa pada tanggal sekian telah terjadi ini. Nah kemudian terus lagi atas dasar tersebut bunyi peraturan bilang tidak boleh melakukan penganiayaan, misalkan ya penganiayaan bagi siapapun di Indonesia, sebutin misalkan di KUHP. Kemudian untuk yang viral bapaknya dari si penganiaya, pegawai ASN tidak boleh hidup foya-foya. Nah, ini kan kita menceritakan suatu hal kontradiktif di situ kan. Kemudian kita menafsirkan bahwa ada kontradiksi di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita bahas lagi di yang kedua. Nah, sub-sub kayak gitu yang kemudian kita bedah ke bawah dengan data-data yang ada ya tentunya Bapak Ibu, misalkan yang sub ini kita jabarkan peraturan. Terus yang ketiga kita jabarkan analisa, misalkan kode etik seorang ASN. Habis kita kode etik jabarin kesimpulan. Nah, penutup kita bilang bahwa atas kasus tersebut tidak diperkenankan adanya segala bentuk penganiayaan. Nah, rekomendasi saya adalah ke depan seseorang harus lebih hati-hati dalam bersikap, dan atas kasus viralnya ayah dari pelaku maka pegawai institusi tempat pegawai tersebut harus serius melakukan pengawasan. Ini contoh-contoh ketika menulis opini bagi saya Bapak Ibu. Ini contohnya saya pakai platform kumparan dulu. Nah, kalau platform lain saya contoh lagi. Tadi kan opini, sekarang saya akan menggunakan platform jurnal. Ini contohnya saya nih. Maaf ya Bapak Ibu, lagi loading. Saya mau kasih lihat bagaimana login. Cuman ini kok nggak login ya, maaf. Saya back. Tadi kan saya kasih contoh refleksi hukum. Maaf nih bukannya promosi ya, ini maksudnya saya langsung praktik aja dari pengalaman saya. Nah, biasanya saya ketika akan menulis jurnal, saya langsung tulis aja sebenarnya jurnalnya nggak perlu nama sih, mungkin gini, jurnal terbit Maret 2023. Nah, ini kan ada banyak nih Bapak Ibu. Nah, coba saya lihat. Ini jurnal ilmu sosial ekonomi. Biasanya saya bagaimana saya menulis jurnal itu kayak gini nih alurnya. Saya yang pertama saya lihat adalah waktu terbitnya kalau saya ya. Nah, ini kan ada dapat dilihat ya. Ini jurnal ilmu sosial ekonomi. Nah, hal pertama yang saya lihat adalah saya lihat ini terbitnya kapan. Nih terbitnya kapan nih? Ini kan biasanya ada di ini nih. Di beranda-berandanya platform. Biasanya platform itu universitas. Kalau nggak universitas biasanya ya lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Nah, ini kan kalau yang ini dia terbitnya Mei dan November. Nah, berarti kan yang tadi capaian saya untuk Maret nggak ada kan? Tapi ya nggak apa-apa. Saya tandain, oh ini jurnal ini nggak bisa. Terus saya bisa lihat Sinta dari mananya, nggak kan sebelah kanan ada tuh. Dia itu udah terindeks di Garuda, tapi nggak ada Sinta kan? Berarti ini non Sinta karena saya nggak melihat ada sertifikat Sinta. Nah, setelah melihat waktu terbitnya, saya akan mengecek kontak untuk konfirmasi ke kontak pengelola jurnal. Contohnya ini. Nah, ini kebetulan bagus nih, ada nomor telepon WhatsApp nih Bapak Ibu. Saya biasanya pilih yang lebih teknis, posisinya biasanya kan di support kontak nih, misalkan yang paling bawah. Nah, ini ada kontak WhatsApp ini.
Ini saya WhatsApp. Biasanya akan direspon cepat. Kenapa saya harus WhatsApp nggak pilih email? Kan kalau WhatsApp setiap orang pegang HP kan. Saya langsung konfirmasi ke mereka seperti yang nanti hasil koordinasi bisa Bapak Ibu lihat di PPT tadi, maaf kecil-kecil nanti bisa di zoom. Nah ini saya chat WhatsApp-nya, apakah ini benar jurnal ini terbit Mei dan November. Nah begitu. Habis saya cek kontak, saya cek ini author guidelines-nya. Nah, loading lagi. Biasa author guidelines-nya itu dia beda-beda. Ada yang harus apa berapa kata atau berapa. Cuma yang tadi yang pertama lihat adalah waktu periodenya, kemudian kontaknya siapa-siapa yang bisa dihubungi. Nah, maaf sambil menunggu. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat nih. Nah, ini ada judul maksimal 15 kata. Terus dia hurufnya Times New Roman, ya kan? Spacingnya 6. Nah, ini Bapak Ibu ikutin aja standar mereka supaya cepat di reviewnya. Nah, ini kayak nama penulis. Nah, ini abstraknya bahasa Inggris. Nah, ini nih Bapak Ibu cermati nih bagaimana menulis jurnal. Kalau saya sih melihat menulis jurnal tuh nggak susah-susah banget selama kita mengikuti Podeman dan kita punya isu yang bisa kita bahas. Ini hasil pembahasan 12 PT, kemudian kesimpulan 12 PT, saran 12 PT. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Headingnya harus apa, metode, dan lain-lain, format tabel. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Saya mau kasih lagi contoh platform lain. Misalkan, jurnal, kalau saya jurnal hukum. Jurnal hukum terbit, misalkan tadi saya April, Sinta 4. Misalkan gini. Buat Bapak Ibu kan buat ngincer scoring kan. Nah, ini saya biasanya langsung tembak aja yang sesuai tadi saya tulis April. Nah, ini misalkan nih. Nah, ini Muhammadiyah Surabaya nih. Saya random aja ya Bapak Ibu ya. Hal pertama tadi saya lihat adalah ini nih. Waktu terbit. Waktu terbitnya di sini nggak ada. Coba kita cari lagi. Nah, ini kan nih dia terakhir update tahun 2022. Berarti ini kan platform jurnalnya aktif. Tapi di sini nggak ada tulisannya ya. Saya nggak nemu. Oh, ini ada ini Agustus. Oke, kita tahu ini Agustus. Oh, ini twice a year. Nah, April and Oktober. Nah, ini saya lihat ini nih. Oh, berarti terbit April. Berarti saya harus kirim naskah sebelum April. Biasanya saya H-30 kirim naskahnya. Nah, kemudian udah oke, saya biasanya lihat lagi kontaknya ada nggak di sini. Harusnya ada sih Bapak Ibu. Nah, ini Sinta nih, Bapak Ibu bisa lihat nih. Suatu platform Sinta apa enggak dari ini nih. Ada tulisan Sintanya nih. Nah, Sintanya berapa? Lihat di sertifikat yang dilampirin. Peringkat 4. Nah, ini kan berarti Sinta 4. Berarti ya untuk reviewnya akan lebih rumit daripada Sinta-Sinta yang di bawahnya. Nah, udah tahu itu, saya cari kontak, tapi saya belum lihat kontaknya nih. Ya, maaf, saya langsung aja Bapak Ibu. Tapi kalau kontak itu nggak ada, nggak masalah selama itu aktif. Nah, biasanya setiap platform jurnal itu harus kita login untuk sebelum masuk web OJS-nya. Nah, misalkan nih, saya harus mau login di user. Nah, biasanya kita register. Habis kita register, nah kita ikutin aja alurnya Bapak Ibu. Isi nama, password, dan lain-lain. Cuma ini kan cukup makan waktu. Saya mau kasih lihat yang versi saya aja yang kemarin saya bikin-bikin. Nah ini, saya kemarin ada masukin tulisan di jurnal keamanan publik. Nah biasanya Bapak Ibu platform jurnal itu ada namanya biaya publikasi. Nah dan itu masing-masing beda-beda di platform. Nah itu yang Bapak Ibu juga harus cari tahu di website yang kayak tadi saya bedah manual. Nah ini kan pasti Bapak Ibu bingung kan submitnya di mana ya ini ya. Nah kemarin kan saya mau terbit Maret, saya lihat deadline-nya 30 Januari bisa nih. Akhirnya saya login, saya harus login dulu. Nah, saya mau kasih lihat contohnya. Misalkan username saya pas itu, ini, saya juga lupa-lupa kemarin simpen di laptop. Salah ya, maaf Bapak Ibu. Saya saking banyak ya akun, saya jadi lupa-lupa. Saya langsung aja deh. Saya ada berapa kali tulisan di berbagai macam platform.
bikin contoh. Ini Google Scholar saya. Nah, kemarin saya ada tulis di sini. Lagi loading. Nih. Saya mau melacak. Ini nih, saya mau buka jurnal ini. Saya mau kasih Bapak Ibu bentuk OJS itu seperti apa untuk teman-teman yang belum tahu. Nah, kemarin saya ada nulis di UNES Semarang. Saya mau kasih lihat OJS-nya seperti apa. Nah, ini harus login dulu Bapak Ibu. Nah, seperti biasa pola saya adalah melihat ini terbitnya kapan nih, bulan apa. Ya kan, setelah tahu kita terbitnya bulan apa, kita cek kontak WhatsApp-nya, biasanya di our team nih. Itu semua format kontak atau apa itu suka beda-beda, tapi ujung-ujungnya bahasa-bahasa yang mirip untuk melihat kontaknya kita harus sampai kemana. Nah, contohnya nih, saya mau melacak kontak kemana. Nah, ini ada nama-namanya kan. Tapi dia nggak ada nomor WhatsApp-nya. Biasanya saya cari sendiri di Google ataupun kalau nggak ada emailnya, saya email. Nah, sekarang saya mau login. Username saya kemarin tuh ini. Harus login dulu Bapak Ibu. Apa saya lupa juga nih. Apa Bapak ya, saya mau coba login dulu. Nah, ini kayaknya bisa nih. Kok salah ya? Ya, maaf Bapak, ini kayak saya juga lupa. Saya langsung kasih contoh OJS-nya aja di Google, maaf. Nah, ini tampilan OJS yang tempat Bapak Ibu nanti harus submit. Nah, ini yang saya lampirkan. Persis seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ikutin aja alurnya. Seperti terlampir yang saya share screen. Nah, nanti dia di bagian submission diisi, kemudian kita upload. Nanti ada discussion sama reviewer. Nanti akan direspon gini. Nah, di sinilah Bapak Ibu upload jurnalnya. Seperti itu Bapak Ibu, melihat waktu seperti saya sementara seperti itu saya stop sharing. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Mungkin untuk mengisi kelengkapan diskusi kita bisa melalui tanya jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Pak Immanuel sudah jelas sekali. Secara garis besar tadi yang disampaikan oleh Bapak Immanuel adalah intinya adalah perbedaan dari jurnal maupun opini, yaitu baik dari segi manfaatnya, isi, sistematika penulisannya, alur kerja atau alur penulisannya, dan juga yang paling terakhir tadi Pak Immanuel juga sudah menjelaskan bagaimana cara menginput tulisan pada platform jurnal yang diinginkan gitu. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya juga masih banyak. Silakan jika ingin bertanya bisa raise hand, bisa open cam langsung, atau bisa ditulis di kolom chat. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk, Emmanuel dari Ibu Haruni Ode. Di chat itu bisa kasih contoh cara mengutip artikel dari artikel jurnal internasional sekalian cara citasinya, Pak. Silakan, Pak. Baik, Mbak. Maaf saya tadi pertanyaannya bagaimana menulis jurnal internasional dan bagaimana secara citasinya ya? Ya, mengutip artikel dari artikel jurnal internasional sekalian cara citasinya, Pak. Mengutip artikel internasional gitu, Mbak ya? Cara mengutip artikel dari artikel jurnal internasional. Pak, sekalian cara citasinya. Oh, ini sepertinya harus praktik ya, bahwa tapi saya jelaskan secara lisan dulu. Biasanya kalau kita ngutip jurnal internasional, konsepnya itu sama aja kayak ngutip jurnal biasa, karena kan pasti polanya adalah nama kedua pengarang di depan, ya kan? Kemudian maaf saya lupa tuh jurnal
sumber kutipan yang mana, pokoknya nama kedua pengarang dalam kurung tahun jurnalnya, koma, kemudian judul jurnal internasional tersebut. Biasanya kalau untuk footnote kan miring, cuma kalau daftar pustaka itu ada tanda kutip, kemudian koma lagi, penerbitnya siapa dan kapan. Habis itu kalau dia memang footnote, halaman berapa, kalau pendaftar pustaka sudah sampai situ aja. Secara lisannya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk saya mau menampilkan, saya coba saya share screen lagi ya. Maaf nih, saya screen. Ya, mau kasih. Kadang maaf saya emang saya googling, memang selama ini saya lihat dari Google dan saya terapkan di tulisan saya, aman-aman aja jurnal internasional. Nah ini saya jurnal internasional sebenarnya pada intinya sama aja kayak jurnal dalam negeri. Yang penting kayak tadi saya bilang ada nama formatnya nama kedua. Tapi tergantung ya kalau body note atau footnote. Kalau body note ya cukup gini kebetulan namanya Haryono. Kalau misalkan mungkin orang luar namanya siapa, misalkan James, James tahun berapa. Nah, body note kan itu kutipannya bakal dilihat lebih detail di bagian daftar pustaka. Nah, maaf ini saya lagi ngelacak ini jurnal internasional buat langsung praktik aja. Bahwa saya juga seperti Bapak Ibu pada umumnya, ini juga tampilan saya seperti pada umumnya. Saya hanya sharing aja fakta-fakta yang orang lihat, ih kok bisa ya tulis banyak gini-gini ya. Saya seperti ini caranya. Tapi karena sharingnya lama, saya mungkin saya anggap penjelasan saya tadi ya seperti itu ya Bapak Ibu, cara ngutip jurnal internasional sebenarnya sama aja kayak dalam negeri. Yaitu tadi ya nama kedua penulis, judulnya, kemudian penerbitnya siapa, nama penulis, tahun kalau daftar pustaka, kemudian penerbit, dan kalau foto halaman berapa, kalau daftar pustaka cukup segitu. Paling seperti itu dulu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Emmanuel atas jawabannya. Semoga Ibu Harumi Ode bisa terjawab dengan jelas ya pertanyaannya. Pak, ini belum ada pertanyaan yang masuk karena waktunya masih banyak ini. Oh, ada satu lagi nih pertanyaan yang masuk dari Pak Syawaludin. Selamat sore Mas Adi, bagaimana cara membuat pembahasan yang komprehensif? Kan jawab Pak Emmanuel. Nah tuh. Oh iya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Syawaludin, bagaimana cara membuat pembahasan yang komprehensif. Komprehensif buat saya kan itu saling menyeluruh dan saling terkait yang padat gitu ya Bapak ya. Kalau dari pengalaman saya, pembahasan yang komprehensif itu pasti saya akan mencari sebanyak-banyaknya fakta yang menguatkan argumen saya di awal, urgensi kenapa saya tulis ini, kemudian saya masukkan lagi segala peraturan, karena saya orang hukum, saya masukkan berbagai macam peraturan, tidak ada yang kelewat, saya masukin dulu, saya jembrengin, kemudian saya masukkan semua sumber yang terkait itu, semakin banyak semakin bagus. Jadi harus banyak baca, mau nggak mau saya masukin banyak buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu saya jabarkan, saya baru alurkan. Nah, itu kan pasti dari hal yang berantakan saya alurkan. Itu harus pengalaman sih Bapak ya. Cuma tips jember dalam satu file, fakta yang menguatkan urgensi, peraturan yang mendukung argumen kita ataupun hasil penelitian lain, kemudian sumber yang menguatkan argumen kita
kita masukkan, kemudian kita alurkan dalam pembahasan. Dan itu harus runtut. Bagaimana fakta-fakta yang ada dialurkan, baru masukin peraturan bahwa sumber mengatakan ini. Tapi berarti ya seni mengalurkan ya. Kalau saya sih seni mengalurkan alias bahasa kasar cocokologi. Kemudian saya alurkan dan kemudian saya merasa itu akan menciptakan suatu hal yang komprehensif, Bapak. Jadi bagaimana caranya ya sebanyak mungkin ambil sumber dan kemudian kita alurkan berarti kita pilih-pilih dan kita baca lagi supaya enak dibaca bagi awam. Seperti itu, Mbak dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak Immanuel. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Maswar. Semakin banyak kutipan semakin tinggi ketika dicek plagiarismenya. Bagaimana cara mengatasinya, Pak Adi? Orangnya kok bisa ya? Dari Pak Maswar. Baik, Mbak. Baik, Pak. Ya, ini pertanyaan menarik, Pak, karena saya sering banget nih tiap kali upload jurnal itu terkendala di plagiarisme karena semakin banyak kutipan. Nah, biasanya semakin banyak itu nggak masalah, tapi yang susah adalah bagaimana kita memparafrase kutipan tersebut supaya tidak persis dengan sumber yang kita kutip. Nah, itu harus manual, Bapak. Kalau dijebrengin di sini pasti makan waktu. Tapi kalau yang saya bilang adalah satu keywordnya adalah parafrase. Parafrase itu bagaimana hal kalimat aktif yang kita kutip kita ubah jadi pasif. Itu untuk mengurangi plagiarisme. Tapi jika ternyata setelah kita cek Turnitin tadi masih tinggi, ya cara terakhir saya adalah translate bahasanya. Translate bahasa yang udah diparafrase manual tadi ke bahasa lain, contohnya ke bahasa Inggris. Kalau masih sama, translate ke bahasa lain, mungkin bahasa Arab, bahasa Meksiko, bahasa Jepang, translate lagi ke bahasa Indonesia. Biasanya saya berhasil mengurangi plagiarisme. Sambil saya cek-cek lagi, jangan sampai nggak nyambung. Seperti itu, Bapak, secara singkat dari saya. Seperti itu, Mbak Moderator. Apakah saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Samsung. Salam Mas Adi, apakah pemuatan setiap jurnal khususnya yang sudah terindeks, misalnya indeks Sinta itu berbayar, dan kalau berbayar itu seperti apa prosedurnya untuk menghindari jurnal yang predator? Oke, pada intinya biaya jurnal ya, Mbak ya. Pertanyaan dari Pak Samsuri kan ya berapa biaya jurnalnya? Oh iya, dari Pak Samsuri juga. Oke. Biaya untuk jurnal sekitar ya. Kalau Pak Samsuri, bahwa biaya jurnal itu dari pengalaman saya adalah tergantung, Pak, tergantung platform jurnalnya. Ada yang gratis dan ada juga yang bayar. Dari pengalaman saya, mayoritas itu berbayar 80%. Dan rata-rata paling rendah itu pas itu saya bayar sekali publikasi 350.000. Itu jurnal Ngasinta loh, Pak. Tapi bayarnya udah 350.000. Tapi ada juga jurnal Sinta 5 nih, baru Sinta 5 dia minta 1 juta. Tapi ada juga yang lebih tinggi, Sinta 4 dia hanya minta 350. Nah, itu pinter-pinternya kita melihat platform. Jadi jangan kita terjustifikasi bahwa harus bayar, tapi ada juga yang gratis. Makanya tadi saya kasih contoh tuh jurnal PKP tadi, itu gratis. Nggak harus bayar, tapi ya resikonya nggak sita. Nah, maksudnya itu beda-beda platform. Tapi saya kasih harga 300 sampai 1 juta. Ada juga sita 500.000. Biasanya ya, rata-rata seperti itu, Pak. Paling rendah 300, ada juga yang 500. Paling mahal, kalau saya paling mahal 1 juta. Cuma kalau jurnal internasional, itu udah jutaan pasti. Makanya saya nggak masuk ke ranah situ karena pertimbangan itu juga. Karena kan saya juga ASN iseng-iseng aja nulis. Nah, seperti paling itu, Pak, kisaran biaya jurnal ya. Bisa gratis ataupun 300 sampai 1 juta. Itu, Pak, dari pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Samsung. Salam Mas Adi, apakah pemuatan setiap jurnal khususnya yang sudah terindeks, misalnya indeks Sinta itu berbayar? Dan kalau berbayar itu seperti apa prosedurnya untuk menghindari jurnal yang predator? Baik, Bapak Ibu. Mbak Moderator, terima kasih. Ini saya langsung jawab bahwa ini juga pertanyaan sering dilayangkan kepada saya untuk teman-teman yang mau nulis jurnal. Sering banget itu ada jurnal predator yang kita transfer untuk biaya publikasi tapi ternyata nggak dipublikasikan. Biasanya itu jurnal India, Pak.
dari negara India tuh, hati-hati tuh, sering di email-email. Nah, tahu dari mana itu bukan jurnal predator, seperti tadi saya bilang, kita kontak personnya yang ada di platform. Kita pastiin ini jurnal beneran orang ya yang urus. Nah, chat dia konfirmasi apakah setelah ini ditransfer akan terbit LOA atau terbitnya kapan. Nah, kalau dia bales dan kita minta nomor rekening, pada umumnya aman, Pak. Itu saya transfer, nanti kita follow up terus, jangan sampai ini orang nggak tindak lanjutin setelah kita transfer. Dan pada umumnya saya aman. Habis saya transfer, mereka mulai mereview, kemudian saya ikutin alurnya dan terbit juga tulisan saya. Itu adalah yang harus pertama dilakuin untuk tahu itu aman atau enggak dari menghindari jurnal predator ya. Kita kontak langsung terhadap kontak person yang terlampir di platform jurnal itu, Pak. Konfirmasi langsung, dan kita juga cek manual ini terbitan terbarunya tuh kapan platform jurnal ini. Nah, kalau dia misalkan sekarang tahun 2023, ternyata dia baru terakhir terbit 2021. Itu kan janggal. Jangan-jangan ini jurnal nggak pernah diurus. Nah, itulah dua cara tadi. Cek langsung kontaknya masih aktif atau enggak. Kedua, kita cek manual apakah ini jurnal diurus atau enggak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Syafruddin tadi. Apakah perlu menghubungkan penulisan atau penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan tulisan kita? Berapa banyak tuh sumber tersebut? Gitu, Pak, pertanyaannya. Baik, saya jawab Pak Syafruddin. Dari pengalaman saya sih, apakah perlu? Menurut saya sih, satu, tidak ada kewajibannya Pak ya. Yang kedua, kalau memang Bapak ingin menghubungkan, justru lebih baik karena kita melengkapi puzzle-puzzle yang kosong dan membuat itu menjadi runtut dibaca awam. Nah, kalau dibilang perlu, menurut saya nggak wajib, dan saya sarankan ya boleh-boleh aja Pak dihubungkan selama itu tidak memberatkan Bapak dalam tulis, itu tidak masalah. Dan sumber tersebut ya yang relevan sama yang kita tulis Pak. Jangan sampai kita bahas A tapi kita kutip sumber B, kan gak nyambung. Jadi ya semakin banyak sumber A kemudian kita alurkan, menurut saya semakin bagus. Walaupun itu tidak wajib. Karena itu kan menunjukkan kualitas kita tuh enak dibaca orang. Jangan sampai kita membuat tulisan yang banyak sumber tapi orang nggak paham. Itulah bagaimana seni mengalurkan suatu hal yang kompleks menjadi narasi yang dapat dibaca awam dengan baik. Kalau kata Albert Einstein, orang pintar adalah bagian orang yang bisa menyederhanakan hal rumit menjadi hal sederhana. Disitulah tantangannya buat saya, Pak. Jadi ya jawabannya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Saya kembali ke moderator. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Susana. Selamat sore, Mas Adi. Ada jurnal yang kadang-kadang tidak mencantumkan biaya publikasi. Untuk jurnal seperti itu bagaimana? Baik, saya jawab. Dari pengalaman saya, Bu, ya memang saya sering banget nih ketemu jurnal yang dia nggak cantumin biaya publikasi. Padahal saya tahu pasti diminta ada biaya publikasi. Bagaimana saya cara tahunya, walaupun di website tidak ada, mau tidak mau, saya harus cari tahu kontak personnya. WhatsApp atau emailnya. Nah, kalau WhatsApp kan cepat. Cuma kan masalah kalau email ataupun nomor telepon kantor, berarti kan ada pulsa lagi keluar di kita kan. Ya mau nggak mau harus cek manual. Tanyakan ke mereka, jurnal ini ada biayanya atau enggak. Kalau di kontak nggak bisa dibahas, nggak bisa ditelepon, di websitenya juga nggak jelas, ya jangan dilanjutkan Ibu. Berarti ini platform jurnalnya berarti tidak aktif, tidak diurus. Alias kita harus cari jurnal lain. Banyak kok jurnal lain yang nggak cuma satu ini yang kalau nggak diurus. Jadi harus cek manual Ibu kalau jawaban saya. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ibu Riana Rahayu. Mohon maaf bertanya, untuk jurnal fast track itu bagaimana? Baik apa tidak? Oh ya, baik Ibu. Berarti Ibu tahu ya, ada jurnal yang juga kita skip review. Jadi nggak di review sama editor, tapi langsung terbit. Nah itu kalau dalam kaidah akademisi yang saya sering ngobrol dengan teman-teman akademisi ya, itu sebenarnya sih secara moral, mohon maaf tidak baik Bu ya, karena kan berarti nggak ada unsur eksternal yang mengkoreksi kita. Karena sebaik-baiknya tulisan harus ada pihak ketiga yang mengkoreksi tulisan kita. Walaupun kita tahu banyak jurnal yang kita bayar
terima jadi, ataupun kita bayar jasa pihak ketiga, kemudian mengkoreksi tulisan kita langsung terbit, kita tanpa tahu koreksinya ya. Baiknya kita tahu, karena kan kalau jurnal itu ada pertanggungjawaban. Banyak klausul yang bilang tulisan ini bukan tanggung jawab dari platform ini. Silakan kontak email yang ada terlampir di tulisan ini. Kan resiko kita kalau memang tulisan kita ternyata plagiat, itu kan dalam dunia akademisi kan bisa digugat. Bisa-bisa sarjana kita dicabut, kayak kasus kemarin, atau gelar-gelar kita dicabut. Nah, menurut saya sih paling aman ya dan paling baik itu harus ada review, dikoreksi, walaupun kita tahu ada juga yang langsung bayar jadi, cuma ya itu kan resiko, tunggu ada aduan baru diproses. Ya, tapi cari amannya ya, baiknya ya kita menghindari yang fast track. Kalau jika memang urgent atau butuh untuk skor-skor ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Jika memang siap resikonya silakan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Haruni Ode. Maaf, tanya lagi, dalam jurnal internasional yang kita kutip dari Gap, Novelty, Finfing, atau lainnya? Dari Bapak Haruni Ode itu Pak pertanyaannya. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Ini yang kita kutip dari Gap, Novelty, atau Finfing. Mohon maaf Bapak, ini saya jujur untuk kutip yang maksud Gap, Novelty ini saya belum paham, karena saya belum pernah mencari tahu lebih lanjut apa itu Gap, Novelty, karena selama ini saya kutip-kutip aja Bapak. Tapi kalau saya belum bisa menjawab yang ini pertanyaan Bapak Ode, mohon maaf. Tapi kalau misalkan ada yang bisa menjawab, dipersilakan. Seperti itu Mbak moderator. Gimana Bapak? Baik, terima kasih Pak. Iya, ini sambil menunggu barangkali ada Bapak Ibu peserta yang mau bertanya lagi. Ini bisa nih sharing dari Pak Emmanuel. Jadi mungkin ada kendala apa saja dalam menulis opini ataupun jurnal yang selama ini dialami oleh Pak Emmanuel, bisa sharing? Baik, untuk kendala ya, sambil saya cek lagi pertanyaan-pertanyaan belum lengkap, saya izin menjawab pertanyaan Mbak moderator. Kendala yang saya hadapi ketika menulis jurnal atau opini ya Mbak ya? Iya Pak. Kalau opini ya, saya dari yang ringkas dulu, yang opini. Kalau kendala saya adalah biasanya satu, tulisan saya itu ya di review lama Mbak. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Padahal saya pengennya cepat, supaya kan saya bikin jurnal atau opini kan supaya orang lihat gagasan saya kan. Karena warisan saya sebagai manusia, kalau saya sih merasa kalau badan kita sudah tidak ada, sebenarnya pikiran kita abadi dalam bentuk tulisan yang bisa dilihat oleh orang banyak. Apalagi sekarang kan online, semua orang bisa lihat. Saya ingin terlibat aktif di masyarakat, pemikiran saya dapat dilihat supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang terhadap isu ini yang tidak menemukan pertanyaannya, tidak menemukan jawabannya, saya bisa kasih jawaban. Pada intinya saya menulis itu supaya orang lain bisa menambah wawasan versi saya. Nah, tadi saya berapa kali kalau nulis opini itu di review lama, sebulan, 2 bulan, apalagi kalau kita kirim Kompas, itu kan kadang nggak direspon sama mereka. Ya, nggak ada pernyataan ya saya tahu itu banyak banget yang kirim ke mereka. Cuma yang menurut saya kendala, akhirnya saya nggak masalah kalau saya nggak diterima di suatu platform. Saya banyak kok platform lain. Kalau Bapak Ibu mau tahu platformnya apa, bisa chat saya pribadi, karena saya takutnya promosi. Saya tahu kok platform-platform yang langsung terbit, yang nggak ribet, review dan cepat, dan itu saya tahu dengan cara cek manual, chat WhatsApp-nya, chat emailnya. Nah, dan akhirnya terbit seperti yang saya rasakan sekarang. Itu kendala saya lama reviewnya untuk opini. Kalau jurnal, kendala saya yang kedua adalah bukan kedua, maaf, yang pertama itu biasanya ini ya, hasil review yang kadang kita ini suka tidak sejalan dengan editor Mbak. Kadang editornya itu menulis harus perbaikan ini. Kemudian saya perbaiki lah. Saya merasa udah perbaikin di file yang dilampirkan di
website OJS, tapi kata reviewer belum. Nah, itu buat saya kan kendala. Perasaan saya sudah bikin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah plagiarisme, Turnitin. Nah, itu tuh Turnitin adalah kendala utama saya ketika menulis jurnal. Kadang kan ya, originalitas yang diminta jurnal tuh 30% maksimal. Kadang ketika saya bikin 40%. Nah, itu kendala mutlak gitu. Saya harus cek-cek manual. Seperti itu, Mbak, kendala-kendala yang saya rasakan. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi kendalanya itu lama di review gitu ya, atau lama dipublish oleh platform yang dituju oleh Pak Muhammad. Jadi mungkin apa namanya, pengennya Pak Emmanuel nulisnya langsung dipublish, ternyata baru dipublish 1 bulan kemudian. Padahal isunya sudah telat gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau boleh tahu, inspirasinya itu bagaimana Pak? Tiba-tiba mendapatkan inspirasi itu ketika ada isu yang terjadi di saat itu, atau maaf Pak, Oh ya, sepertinya masih mute. oh ya, baik Mbak. Saya sih mendapat inspirasi untuk menulis tuh biasa dari media sosial, Mbak. Biasanya saya suka menulis hal-hal terbaru. Nah, biasanya kan kalau opini-opini juga senang diambil orang, itu hal-hal terbaru. Nah, kalau biasanya saya sih isu-isu terbaru saya bahas jadi opini, Mbak. Contohnya kemarin saya ada kasus Caimin bilang, saya maaf sambil saya share screen-nya, Mbak. Saya mau kasih lihat contoh-contoh tulisan saya Iya, nih iya Pak, iya Pak. supaya dapat gambaran nih. Nah, saya sih dapat inspirasi kayak contohnya kemarin saya bikin tulisan di jurnal tentang otonomi daerah. Itu kan saya lihat Caimin ada nyeletuk tuh. Dia bilang hapuskan jabatan gubernur. Kemudian saya menarik nih, gubernur dihapus. Nanti gimana ya? Nah, pertanyaan dalam diri saya ingin tuangkan dalam tulisan supaya saya nggak mau jadi orang yang cuma ngomong, cuma ngedumel aja di grup, yang cuma ngomong tapi nggak ada bukti-buktinya. Nah, makanya saya tulis dalam satu tulisan runtut tentang isu kenapa gubernur dihapus dan pendapat saya bagaimana. Bahwa saya jabarkan gubernur adalah bagian dari otonomi daerah dan selama ini capaian-capaian daerah itu seperti ini. Kemudian kenapa sih ada gubernur itu, bla bla bla, dan akhirnya saya simpulkan terhadap dasar hukum yang saya kumpulkan, fakta-fakta bahwa saya simpulkan bahwa masih perlu peran gubernur. Sebatas itu karena memang saya suka aja isu terbaru, ataupun kayak kemarin saya tulis tentang kekerasan seksual, Mbak. Kan lagi rame nih generasi sekarang yang orang-orang belum paham tentang konsep kekerasan seksual sejak ada undang-undang TPKS. Itu saya tulis di Kumparan ya karena saya memang suka nulis aja karena itu isu yang pribadi buat saya senang ya. Saya tulislah di Kumparan seperti tadi contoh saya jabarkan ya, saya jabarkan kenapa ada ini, kenapa ini, dan menurut saya penegak hukum harusnya masukkan ke kurikulum calon polisi karena selama ini nggak ada. Setelah saya riset, sebenarnya kalau masalah riset itu mau atau nggak mau ya feelingnya Bapak Ibu sih. Nah, inspirasi saya pada intinya hal-hal terbaru, update terbaru. Sering lihat media sosial karena tulisan sekarang tuh lebih suka lihat yang terbaru. Nah, ini saya izin saya kasih lihat contoh tulisan saya. Oh nggak, maaf, ini yang lain. Apa ya, maaf Mas, saya bisa kasih lihat seperti itu Mbak. Contoh inspirasi saya adalah media sosial dari detik.com ataupun lainnya. Nah, Baik. ini saya izin kasih lihat opini saya di website Birokrat Menulis. Kebetulan ini platform kumpulan ASN yang suka menulis. Ini juga kemarin saya tulis opini di artikel ini. Nah, ini juga ada ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya kemarin ada contoh saya bikin opini di sini. Karena saya berapa kali tulis di Kompas atau Detik, ada juga yang nggak tembus. Kemudian saya mikir, kenapa? Kayak platform lain juga banyak. Akhirnya saya coba tulis tempat lain. Nah, ini saya
kemarin tulis tentang batu bara. Nah, ini contoh-contoh opini saya Bapak Ibu. Saya bikin judulnya ini kemarin terbit 2021. Nah, ini saya tahu dari mana, kirim tulisan di sini, Bu. Sini, Mbak. Nah, ini ada kirim tulisan di sini. Saya nemunya juga saya cari-cari manual. Kadang banyak platform yang kita cari di Google tuh nggak diurus, platform yang nggak dibalas-balas. Akhirnya saya skip aja, saya cari yang lain. Ini kayak gini nih, saya tulis peningkatan investasi, ini kan pendahuluan. Kemudian saya bahas flash itu apa. Nah, ini saya langsung skip aja ya karena mohon maaf ini ada butuh waktu. Kemudian alasan delisting. Jadi judul yang saya tulis di atas saya bedah. Kemudian alasan, kemudian manfaat saya jabarkan. Bahwa faba ini penting. Kalau ini di tulisan ini adalah bahwa orang selama ini melihat batu bara itu limbah B3. Nah, padahal sebenarnya dikatakan B3 kalau nggak diproses. Kalau diproses, kandungan beracunnya hilang. Itu justru akan menjadi hal yang berguna bermanfaat. Contohnya abu batu bara itu jadi buat batako dan lain-lain. Itu kan nggak banyak orang tahu, makanya saya senang nulis. Kebetulan saya di kantor sebagai PNS di Kementerian Sekretariat Negara, ya saya juga ada bersama itu, saya tulis di sini. Nah, ini contoh opini. Kemudian ini saya kasih lihat contoh jurnal. Contohnya jurnal saya bikin sama teman saya. Karena beberapa kali teman saya juga minta tolong bikinin jurnal, ya saya bantu-bantu juga karena saya juga senang nulis. Ini kan saya tahu saya harus login dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini login nanti kayak muncul website OJS-nya. Ini ada kontaknya nih. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri pribadi kontaknya di sini. Nah, ini contoh jurnal yang saya tulis kemarin salah satunya. Maaf lagi loading. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kemarin saya tulis tentang peran notaris dalam ruang bawah tanah. Kan pasti kan orang heran, ini kenapa ya PNS di bidang lingkungan kok malah tulis tentang ruang bawah tanah ya? Karena memang saya suka aja. Nah, ini contohnya abstraknya. Ini draftnya beda-beda ya tiap platform ya. Saya kirim cuma Word doang Bapak Ibu. Ini saya bikin nggak tiba-tiba bentuk kayak gini. Ini mereka dari platform mereka yang menyederhanakan menjadi seperti ini. Seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini saya pendahuluan sebagai ibu kota. Nah, saya masukin undang-undangnya. Kemudian ada ketersediaan ruang. Kemudian ada metode. Nah, ini metode saya nih. Kemarin saya diskusi sama teman saya. Kemudian saya pembahasan ini saya beda-beda nih asas pemisahan. Nah, ini nih. Nanti Bapak Ibu bisa cermati. Cek tulisan saya di Google. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang kan kayak gini prosesnya seperti itu, kemudian daftar pustaka. Nah, ini kan saya masukin sumber. Nah, seperti ini Bapak Ibu, buku, jurnal. Nah, ini kan saya masukin banyak supaya kredibel aja sih, biar emang saya suka aja. Mungkin seperti itu, Mbak, contoh-contoh dari saya dan jawaban tadi. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Jadi sebelum saya akhiri, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Maaf nih saya sambil stop share. Iya Pak. Baik. Saya hitung ya Bapak Ibu. Ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Lagi. Dulu. Lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber yang sudah mau sharing dan mengisi acara webinar hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang mau meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti acara ini. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata dalam berucap. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya izin kata penutup, Mbak. Maaf, Mbak. Oh, iya, Pak. Ya. Silakan. Ya. Bapak Ibu, iya. Saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti apa yang saya sharing tadi. Bahwa tentu banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Saya hanya ingin sharing bahwa dan menjawab pertanyaan bahwa banyak yang berpikir menulis jurnal atau opini itu susah. Saya ingin mematahkan argumen tersebut. Hal tersebut tidak benar.
selama kita mau cari-cari sendiri, dan seperti yang saya bilang tadi, saya udah kasih kata kuncinya, bahwa kita bisa juga menulis jurnal dan opini, tinggal sejauh mana kita mau cek-cek secara manual. Hari gini kan sumber itu banyak di internet, kita bisa cari-cari gratis, dan manfaatnya untuk menulis jurnal opini selain untuk scoring juga biasanya untuk teman-teman cari kerja itu sangat bermanfaat. Dari pengalaman saya, orang yang sering nulis jurnal ataupun opini membuktikan dia itu suka banyak baca. Banyak baca berarti suka banyak menganalisa. Biasanya kan dalam dunia kerja itu jadi hal poin yang bagus jika dimasukkan di CV ataupun untuk lanjut beasiswa S2. Itu salah satu hal yang membuat saya juga senang menulis, karena saya ingin punya target-target yang dengan menulis tersebut dapat tercapai target tersebut. Jadi semoga dapat bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa chat ke medsos saya, ataupun nanti mohon maaf materi nanti akan di-share tapi sesuai ketentuan yang ada dari panitia yang akan share. Kalaupun mau langsung bisa chat saya pribadi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga sukses Terima semuanya. kasih Pak. Iya, terima kasih.